Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu mau bahas mengenai proses penyesuaian dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, sebelumnya Ibu sudah pernah memberikan materi ya yang berisi mengenai bagaimana cara proses penyesuaian sampai pada latihan soalnya. Nah, sekarang Ibu mau memberikan inti dari proses penyesuaian di materi yang Ibu berikan itu apa. Kalau untuk masalah jurnal penyesuaian, kenapa harus melakukan jurnal penyesuaian? Nah, itu kan kalian bisa baca sendiri ya, kalian bisa pahami di situ atau bisa googling. Kenapa perlu dilakukan penyesuaian? Nah, misalnya gitu. Nah, di sini nanti akan banyak jawabannya. Salah satunya kenapa kok harus melakukan jurnal penyesuaian atau adjusting entries adalah untuk menyesuaikan data-data dalam neraca saldo yang belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Maka diperlukan pemutakhiran atau penyesuaian. Karena ini dilakukan penyesuaian juga salah satunya karena dasar akuntansi yang kita gunakan adalah basicnya itu adalah accrual basis, yaitu suatu transaksi dicatat pada saat terjadinya transaksi tanpa melihat apakah dalam transaksi tersebut ada penerimaan atau pengeluaran kas. Itu tadi adalah pengertian dari accrual basis. Maka kita juga perlu melakukan penyesuaian. Nah, akun apa saja yang perlu dilakukan penyesuaian? Yang pertama ada beban dibayar di muka. Nah, nanti penjelasannya selanjutnya ya. Kemudian ada akun yang berkaitan dengan persediaan bahan habis pakai. Yang ketiga, akun yang berkaitan dengan penyusutan atau depresiasi. Yang keempat, beban yang masih harus dibayar. Yang kelima, pendapatan yang masih akan diterima. Keenam, akun yang berkaitan dengan kemungkinan tidak terdagihnya piutang usaha. Yang ketujuh, pendapatan diterima di muka. Jadi ini adalah beberapa akun yang biasanya harus dilakukan penyesuaian. Nah, pedoman dalam melakukan penyesuaian, ada dua pendekatan yang wajib kalian pahami. Yang pertama adalah pendekatan neraca dan yang kedua adalah pendekatan laba rugi. Perbedaannya apa antara pendekatan neraca dengan pendekatan laba rugi? Oke, sekarang kita berbicara yang mengenai pendekatan neraca. Pendekatan neraca ini dilakukan jika yang dilakukan penyesuaian adalah akun yang berhubungan dengan akun neraca. Contohnya persediaan barang, peralatan kantor, supplies, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Nah, itu termasuk akun-akun yang berada di neraca. Maka pola pikir atau
ketika kita melakukan pendekatan neraca, yang harus kita pikirkan adalah berapa dari beban, misalkan ya, berapa dari beban dibayar di muka tersebut yang sudah berubah menjadi beban, yang sudah berubah menjadi beban. Jadi istilahnya yang sudah terpakai. Jadi yang sudah paham ya maksudnya di sini, yang sudah berubah jadi bebannya atau yang sudah terpakai itu kalau kita menggunakan pendekatan neraca. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan laba rugi, jika yang dilakukan penyesuaian adalah akun yang berkaitan dengan akun laba rugi. Contohnya adalah beban persediaan, beban peralatan kantor, beban sewa, beban itu ya, akun-akun beban pokoknya yang ada di laporan laba rugi. Maka yang harus kita pikirkan adalah berapa dari beban tersebut yang belum berubah menjadi beban, yang belum berubah menjadi beban, atau yang belum terpakai. Kalau yang neraca tadi istilahnya itu yang berubah jadi beban, berarti yang sudah terpakai. Kalau yang laba rugi itu yang belum berubah menjadi beban. Kemudian penulisan jurnalnya itu pasti akan melibatkan salah satu dari akun neraca dan akun laba rugi. Jadi tidak akan mungkin terjadi bahwa jurnal penyesuaian itu hanya melibatkan satu jenis akun laba rugi saja atau akun neraca saja pada kedua sisi, baik debit maupun kredit. Misalkan di sini rekening laba rugi di bawah rekening laba rugi. Ini rekening itu sama dengan akun ya. Atau di sini akun neraca, di bawahnya juga akun ini akun neraca misalkan gitu. Itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi yang benar itu kalau nggak akun laba rugi, maka lawannya adalah akun neraca. Akun neraca lawannya adalah akun laba rugi. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya alasan-alasannya kenapa kita harus melakukan penyesuaian, kemudian apa saja akun-akun yang biasanya dilakukan penyesuaian. Terutama yang harus kalian paham adalah mengenai pendekatan neraca dan juga pendekatan laba rugi.